Tinggal yang dibutuhkan keberanian. Ketika sudah ada akses, yuk, ayo kita berani yuk. Ayo kita sama-sama yuk satukan visi. Insya Allah Mas. Nah Oke, itu kita doakan saja Tribuners. Amin. Ini Oke. agak serem ya. kadang kita kalau gambar itu banyak dipandang negatif sama orang-orang bahwa kita itu coret-coret gitu loh. Selalu coret vandal sembarang ya ya, biasanya. vandal gitu. Kayak yang sekarang saya lihat aja kebanyakan juga dari luar orang-orangnya. Oke. Padahal lokal di sini, wih mumpuni banget, serius. Kalau mungkin ya kalau pasangan di luar itu yang kayak oh iya sayang gitu Iya, kan, iya, yang kayak iya. diemong gitu ya Oke. kan. Kalau aku tuh kayak Lucu banget lagi. iya tuh kan ketawa. Kayaknya diem aja kayaknya. Warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Wahyu Triyono di Obsesif, obrolan seru, santai, dan inspiratif. Kali ini kita kembali membahas dunia kesenian dan industri kreatif di Balikpapan ya, bersama dua narasumber yang sudah saya undang pada hari ini. Dua sejoli seniman ya. Ada Mas Tegar dan Mbak Anggi. Apa kabar hari ini? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Tribuners, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita, jangan lupa program kali ini didukung oleh Mowilex. Mowilex Modern Paint. Oke. Kita langsung aja ya. Oke. Aku mau ngomongin apa ya sama kalian ini? Oh, yang mana? Yang mana? Jadi kalian berdua ini kan sebagai apa ya, seniman ya di Balikpapan. Dan bergerak di bidang apa graffiti itu apa sih sebutannya? Graffiti Pelakunya graffiti itu apa disebutnya, kan biasanya kalau graffiti writer kayaknya. graffiti writer ya. Graffiti writer. Oke, ya kita sebutnya seniman lah ya, karena seniman luas. Mungkin sebelumnya boleh diceritakan dulu deh masing-masing dari kalian bagaimana sih proses kalian dari awal jatuh cinta dengan dunia seni dan sampai sekarang terus menggeluti dunia kesenian. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari kayak ladies first ini kayaknya. Ladies first boleh. Silakan Bang Anggi. Oke, kalau aku mulai graffiti itu dari tahun 2019. 2019. Oke. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu suka gambar ya. Dari dulu itu kayak nggak bakal bisa gambar. Terus dulu itu main di Samarinda ya sama teman-teman gitu kan. Terus ya ngelihat teman-teman itu kok ketawa Mas, jangan gitu dong. Kan kita menceritakan kronologinya, kronologi gitu kan. Oke. Jadi ya ngelihat teman-teman gambar terus diajakin, Oke. ayo dong ikut gambar juga. Nah, dari situ ya aku belajar dulu sih, nggak langsung yang megang spray can tuh nggak di tembok juga nggak. Jadi nge-skate dulu. Jadi awalnya di kertas dulu. Di kertas. Kertas dulu. Terus ya udah gambar dulu nge-skate, dibagusin dulu gitu kan. Ya, kalau dulu aku itu belajar awalnya itu throw up gitu aja. Throw up itu gimana itu? Throw up itu apa ya, kalau kayak bahasa stylenya graffiti gitu loh. Oke. Kayak bombing gitu ya Mas. Enggak juga Enggak sih, bukan bombing sih. Nanti dikoreksi Adalah sama itu ya. Suaminya yang lebih tahu ya. Karena aku nggak banyak tahu. Jadi itu sih. Jadi ya belajar dulu sedikit. Aku bikin nick. Jadi kayak ada nick di graffiti aku kalau di graffiti itu. ada nickname ya biasanya. Nah, nickname aku itu ya Amonca. Amonca. Tapi kalau Amonca itu sebenarnya dari nama panjangku. Oke. Gita Monica gitu kan. Oh, disingkat tapi jadi aku singkat Amonca. lagi jadi AMNC. Oh, AMNC. Ya, itu aku singkat lagi jadi 4 huruf aja. Soalnya kadang kalau kita nembok terlalu banyak, kalau menurut aku sih ya, agak lama aku jadinya ngerjain. Jadi lebih baik aku singkat lah jadi AMNC gitu. Jadi kalau misalnya nembok juga bisa lebih cepat lah ya. Itu. Nah, itu Oke, belajar cuma ya aku nggak terlalu intens karena kerja juga. Jadi ya sebagai hobi aja sebenarnya gambar itu. Tapi udah kemana-mana gitu loh. Maksudnya aku cukup sering melihat dirimu di berbagai macam event gitu dan nembok di sana gitu, selain di luar ya. Maksudnya di luar event juga aku sering lihat. Tapi hitungannya unik loh Tribuners. Biasanya Mbak Anggi ini kan baru ya hitungannya ya, di 2019, tapi udah
cukup cepat gitu loh pergerakannya ikut event sana sini? Apa Nah, faktor itu peran ada sebelah ini ya? ya itu ada faktornya sebenarnya Ada Mas. faktornya. Tapi kalau aku sendiri yang dari nol nggak mungkin. Betul. Karena betul. ya ada Oke, legendnya gitu loh. Oke. Sembarang jangan legend lah, apa legend. Kan legendnya aku. Oke. Aduh tak. Aduh gimana ya? Ini agak gimana gitu saya berhadapan dengan dua sepasang ini ya. Nah kalau dari Om Tegar, udah gak usah bahas saya. Saya mau bahas kalian. Oke kalau dari Mas Tegar nih gimana? Apa itu? Awal mulanya terjun dan jatuh cinta di kesenian. Awal mulanya. Dan jatuh cinta sama Mbak Anggi. Wah. Enggak sih, kalau awal mula gambar kan kayaknya udah pernah dibahas waktu sebelumnya di podcast. Iya. Jadi sebelumnya Mas Tegar ini udah sempat mampir Benar. di podcastnya di Obsesif ya. Cuma kali ini awalnya saya cuma mau ngobrol sama Mbak Anggi nih. Cuma supaya lebih enak gitu kan. Iya, saya dijebak. Bawa pasangannya sekalian aja kita ngobrol. Iya nih gara-gara ngegame siapa ngegame ini. Daripada boring kan mending kita ngobrol-ngobrol. Iya, lah. bisa. Oke, lanjut cerita. Ya dari 2006 starting gambar, jatuh cinta karena keterusan akhirnya dikembangin ya sampai sekarang dan mengalami fase-fase banyak kejenuhan dan lain sebagainya gitu. Tapi masih terus berkarya sampai sekarang ya? Untuk akhir-akhir ini mungkin berkarya agak jarang. Tetap gambar cuma agak jarang. Mungkin ada sih beberapa ide baru untuk gambar. Oh ya gambar ini itu. Cuma untuk dipublish kayaknya enggak. Oke. Berarti di keep sendiri Ya atau? masih di keep sendiri lah. Berarti selain berkarya apa nih sekarang kesibukannya? Bekerja. Nah, ini adalah Sekarang udah jadi budak korporat. ini adalah salah satu sisi menarik ya dari dunia kesenian Balikpapan di mana juga para senimannya itu juga bekerja gitu loh. Maksudnya kalau misalnya aku nanya nih ke kalian gitu, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor seorang seniman itu bukan nggak bisa ya, mungkin apa ya bisa disebutnya apa ya, belum berani atau terpaksa sambil bekerja? Iya, mungkin bisa dibilang terpaksa sambil bekerja, mungkin karena kebutuhan kan. Selain dari kalian ya, maksudnya kalian sebagai pelaku yang sempat full time di dunia kesenian sampai akhirnya harus berdamai dan harus bekerja juga di sebuah perusahaan, tuh apa yang menjadi faktor terjadinya fenomena ini? Langsung poin ya, langsung poin ya. Lah ya lah, maksudnya kita juga ngobrol harus ada dagingnya bro. Jadi begini nih, menurut saya sih kembali ke pembahasan saya yang kemarin sebelumnya kan sempat saya bahas bilang edukasi, gimana cara ngembangin dunia seni visual di Balikpapan sendiri. Sebenarnya kita butuh fasilitas, akses, ya support juga, wadah. Karena ngerasa kayak di sini agak kurang gitu loh. Apalagi ada akhir-akhir ini kemarin juga sempat ditembusi oleh event yang ternyata harus cari sponsor, kalian sponsor sendiri, bahan tidak tersedia, begitulah terus. Tapi maunya maksimal, agak repot ya gitu loh sebenarnya. Jadi apa ya bahasanya? Kalau misalnya kita harus menerjemahkan situasi Balikpapan untuk berkesenian, itu menurut kalian gimana? Apa sih yang harus diperbaiki dulu? Kalau dari kacamata kalian nih, karena kan kalian udah cukup lama ya, apalagi Mas Orus, Mas Tegar ini udah berapa puluh tahun ya Mas? Iya, saya kebetulan lahir 1950. 1950 ya. Oh ya, setelah kemerdekaan dia udah mulai. Nah, apa sih yang perlu diperbaiki gitu loh? Maksudnya bukan hanya dari segi eksternalnya ya, tapi juga dari segi internal senimannya sendiri. Sebenarnya satu sih, simpel aja sih sebenarnya. Mengayomi dan menghargai aja. Itu dari sisi eksternalnya ya. Oke. Kalau dari internalnya, nah ini yang cukup bingung ini sebenarnya untuk internalnya. Karena kan kebetulan kita tidak bersinggungan langsung sebenarnya, ya tidak ada di dalam situ, jadi bingung untuk ngobrolin soal internal. Tapi lebih tepatnya ya mungkin mengayomi aja dulu. Mengayomi dan menghargai si senimannya ini.
Ya apa sih yang bisa diayomi dan menghargainya? Pertama mengayominya ya kasih dia space, ruang, akses yang mudah gitu loh. Jangan ya hanya seni ini aja gitu loh. Seni kayak misalnya nih, oh musik aja nih yang di kita anu nih. Oh tari aja nih. Oh pentas apalah ini aja lah. Ini sebenarnya kan di sini ada visual, karena visual ini barang yang sangat sinkron dengan hal lain. Musik butuh cover album atau butuh video klip yang sekarang mungkin ada yang berhubungan dengan ilustrasi visual, dengan ya macam-macam lah gitu loh. Karena kalau kita ngobrol visual kan luas nih ya. Iya betul. Video juga visual gitu. Betul. Nah kita mungkin lebih ke spesifiknya kayak ke dunia kreatif di gambar mungkin ya. Ya kayak gitu. Oke. Nah kalau dari senimannya sendiri nih, maksudnya apa yang perlu diperbaiki dari senimannya? Maksudnya kan ketika ruang itu terbuka, tapi juga pelaku-pelakunya tidak ready kan juga rada sulit ya, gitu loh. Ya mungkin bukan ready-nya sih sebenarnya, beraninya aja. Oke. Ya, tinggal yang dibutuhkan keberanian. Ketika sudah ada akses, ayo kita berani yuk, ayo kita sama-sama yuk, satukan visinya apa. Walaupun kamu punya, aku karyanya seperti ini, aku karya seperti itu, ya kenapa tidak? Kalau misalnya bisa dikolaborasikan atau dijadikan satu tempat, ayo kita pameran bareng. Masanya kita punya loh gedung yang bisa kita pakai. Yang sekarang alih fungsi jadi weddingan. Itu ada itu ada. Ini jadi PR bersama ya. Iya. Maksudnya itu bisa digunakan gitu loh. Masa sih nggak pengen Balikpapan punya festival kesenian Balikpapan yang isinya macam-macam di situ, entah itu ada lukisan, pameran lukisan, terus musik sampai ke tari dan lain sebagainya ya, act perform juga gitu loh. Masa sih nggak pengen kayak gitu di Balikpapan? Kapan pemerintahnya kapan? Gitu loh, supportingnya kapan? Ya mungkin ini bisa jadi ini juga ya, misalnya bisa jadi PR juga ya. Maksudnya untuk memajukan satu bidang itu nggak dibutuhkan pelakunya doang gitu, tapi juga environment yang benar, lingkungan yang pas gitu loh. Kalau dari Mbak Anggi nih gimana? Sejauh ini berkesenian, berkarya di Balikpapan, apa yang dirasain? Kondisinya, Ini pribadi aku atau kondisi pribadi dong, kan secara subjektif aja. Maksudnya dari kacamatanya Mbak Anggi melihat selama 3 tahun ya kurang lebih. 2019 4 tahunan ya? Iya 4 tahun. 4 tahunan lebih, berkarya. Apa yang dilihat? Kalau aku yaitu sebelum kenal si Tegar ini kan. Aneh banget ya kalau manggil si Tegar. Udah dah Orus ya. Nickname-nya dia Orus ya. Orus. Panggilnya Orus. Jadi kalau aku itu dulu ngerasa aku digambar itu stuck, Mas. Jadi kayak nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan gitulah pokoknya ya. Jadi aku gambar tuh ya gitu-gitu aja. Setelah kenal si Orus ya, dia itu lebih banyak kalau ngasih tahu itu marahin sih sebenarnya. Jadi kayak dia itu ngasih tahu tapi keras gitu loh, Mas. Kamu tuh gambarnya gini dong, kamu tuh gambarnya gini dong gitu kan. Ngasih tahu, jangan kamu tuh cumanya gitu-gitu aja, coba cari referensi yang lain. Aku tuh pernah, Mas, jadi kita waktu itu gambar, tapi itu gambar kita sendiri sih. Jadi kita cari tembok gitu kan yang boleh digambar. Aku udah selesai nge-skate itu. Udah selesai aku feel juga warnanya. Tiba-tiba dia langsung komen, rubah gambaranmu jelek itu dia. Itu jadi aku nih ya mungkin perempuan nalurinya baperan ya. Iya. Aku tuh sempat sedih. Ngambek enggak, sedih aku kayak ya Allah, aduh mau nangis gitulah pokoknya sudah kan aku sedih gitu kan. Jahat banget kayaknya aku ya. Iya jadi kan gambar nih, ini bahan lagi aku harus ngulangin gitu kan. Sudah capek, panas-panas aku ngerjain, dibilangin jelek, disuruh ngulangin. Tapi sebenarnya itu bagus sih menurutku. Maksudnya dia, kamu gambarmu mau bagus enggak gitu kan. Aku nih ngasih tahu gitulah bahasanya dia. Cuma dia dengan cara yang keras aja. Nah jadi dengan hal itu aku jadi terbiasa sih. Dia ngasih tahu aku ini sebenarnya buat yang baik gitu kan. Nah setelah itu ya graffiti ya udahlah kita graffitian gitu kan. Makin kesini aku diajarin hal yang lain gitu kan. Apa tuh?
ngedesain. Ngedesain. Jadi ngedesain digital gitu. Nah, aku tuh baru coba itu alih media lah ya. Iya, alih media sebenarnya. Jadi ya jangan stuck di situ-situ aja. Coba kamu gambar karakter juga gitu kan. Gitu sih. Jadi sekarang aku tuh sebenarnya lagi menggiatin desain digital itulah, desain grafis gitu. Yeah. Dan berarti apa konsumsi sendiri kah atau aku pesanan? Konsumsi sendiri. Pesanan aku sudah ada ambil sih. Sudah ada. Oke, buat teman-teman ya, Tribuners yang butuh pesanan nanti kita taruh link Instagram mereka berdua di kolom komentar. Lah iya, jadi siapa tahu kalau ada teman-teman Tribuners yang mau butuh desain atau brand visual juga. Ya, bisa. Terima kasih Tribun. Iyalah, kita harus mewadahi yang kayak gini. Karena industri kreatif itu harusnya berkembang dong. Nah, itu yang saya bilang, butuh wadah. Makanya aku bilang edukasi itu kayaknya kalau misalnya kita langsung keluar agak susah kan. Karena ya tadilah kembali lagi ke wadah dan fasilitas yang emang agak kurang, akses yang kurang. Aku coba nih dari dalam dulu nih. Dari dalam internalku sendiri nih. Coba nih dari kebetulan kan istri kan dia nih berkecimpung juga di dunia seni gitu loh. Makanya aku coba kasih visi yang ini loh sebenarnya itu kayak gini, ini kayak gini. Nah, kamu perlu tahu nih ada yang seperti ini gitu loh. Bukan berarti akhirnya memberikan ini kamu harus jadi saya, tidak. Sebenarnya untuk mengembangkan dirinya dia sendiri gitu loh. Tapi sejauh ini nih Mbak Anggi setelah 4 tahun berkarya, sudah mantapkah dengan dunia kesenian atau mungkin masih meraba-raba jalan? Masih meraba jalan aku masih. Tapi masih inilah ya, masih into lah ya. Maksudnya kan kadang ada orang, dan ini setahu saya ya. Maksudnya ketika baru mencoba sesuatu yang baru terus kayak susah nih ternyata gitu. Berhentian gitu. Kalau aku malah pengen tuh buat pameran Mas, tapi buat aku sendiri sekali. Gitu. Nah cuma kan kita catat ya. Aku udah sempet diajak. Jadi Orus ini dia mau pameran juga. Jadi sempat ngomong mau nggak kita pameran kolaborasi gitu lah. Pokoknya ya antara dia dan aku gitu. Belum ada kayaknya di Balikpapan suami istri. Iya kayaknya. Pameran. Kayaknya udah ada. Cuma belum ada tandingannya, coy. Oh iya? Iya, jadi harus ada lah dari yang muda dan ada dulu kalau nggak salah ada salah satu seniman senior di Balikpapan tuh sempat berpameran bersama pasangannya suami istri gitu. Karena harus menyusul lah. Insya Allah Mas. Nah itu kita doakan saja Tribuners. Amin. Ini agak serem ya. Agak serem ya. Apa? Kan serem buat saya yang ini nih. Expose karya-karya kita. Betul. Gitu. Jadi ada motivasi gitu. Motivasi. Bisa. Supaya pasangan-pasangan yang lain tuh juga ikut gitu loh. Bismillah. Karena Allah. Dan lanjut. Aku mau ngobrol sama Mbak Anggi dulu ya. Boleh. Selama nyetrit nih bahasanya ya. Kita apa sih bahasanya kalau membok lah ya. Ya, boleh. Membok. Pengalaman apa yang paling menegangkan gitu? Karena kan sebelumnya kan kita udah banyak ngobrol nih sama Mas Tegar di video sebelumnya kan. Sampai pernah dimarahin orang, ketangkep yang gitu-gitu. Aku pernah. Kalau maksudnya dari sisi dirimu yang seorang perempuan nih gitu loh. Sebenarnya aku ada beberapa kejadian sih. Jadi yang pertama aku vandal malam-malam gitu kan, bombing gitulah malam gitu bikin throw up. Jadi catnya itu ya spray can itu taruh di dalam jok dan kunci motor kita ternyata masuk di dalam jok. Waduh. Dan itu nunggu beberapa jam untuk nyolok. Itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim sih, cuma ya jadi rumit karena nggak bisa pulang kan karena kuncinya dalam situ. Panik gitu. Panik lah Mas, gara-gara gambar ini gitu kan. Nah itu yang pertama ya nggak terlalu masalah lah ya. Yang kedua ini kita gambar rame-rame waktu itu. Terus tiba-tiba ya mungkin ya dalam perjalanan ini nggak tahu lah ya orang-orang itu bagaimana ya anak-anak gambarnya kan. Sempet ada yang datengin ke saya lagi. Padahal kan banyak lah orang-orang yang gambar juga kan pada malam itu gitu. Awalnya dia minta nomor telepon buat muralin kafenya. Nah ternyata yaitu ada orang sebenarnya bukan dari kita juga ya, entah nggak tahu itu dari mana, ada yang nyoret mobilnya. Waduh. Jadi kayak mobilnya itu ada yang nggak tahu lah mungkin karena kan yang gambar itu sebenarnya kan
banyak lah ya, bukan dari segi anak-anak graffiti juga kan. Ya mohon maaf nih, mungkin dari anak-anak motor gitu juga mungkin kan ada tuh ya, yang amor-amor yang serem gitu, sering geber-geber gitu kan, yang tengah-tengah malam ya. Itu kan kadang kita juga banyak tuh sering nemuin gitu-gitu kan. Nah terus aku sempet konfirmasi lah ke anak-anak kan, kalian ini tadi di jalan ada ncoretin kah mobil taksi atau mobil apa gitulah. Oke. Ya Nana bilang nggak ada, kan kita iringan aja karena kita kan mau ada spot yang memang kita mau gambar gitu loh, yang memang dibolehkan sebenarnya itu gitu loh. Nah orang itu mungkin ngira kita nih yang gambarin mobilnya, padahal enggak, cuma dia modusnya mau minta nomor telepon itu buat muralin kafenya. Padahal dia itu ya setelah aku chat di get kontak gitu, ya itu dia yang kayak supir ini, driver ini, gini gitu kan. Biasanya dia berarti dan sebelumnya. dia sempat konfirmasi juga ternyata dengan aku. Terus ya udah, aku bilang ya kita nggak ada gitu kan, dan dia juga nggak bisa ngasih bukti bahwa kita ada nyoretin mobilnya segala macam. Cuma dia itu kuatnya maksudnya kalian kan megang cat itu, kalian kan megang semprot gitu-gitu. Jadi tertuduh lah ya. Jadi tertuduh, padahal ya sebenarnya anak-anak nggak ada. Jadi ya itu makanya kadang kita kalau gambar itu banyak dipandang negatif sama orang-orang bahwa kita itu coret-coret gitu loh. Selalu coret vandal sembarang ya vandal gitu. Padahal kita juga kalaupun gambar ya carinya spotnya yang aman gitu kan, yang diperbolehkan gitu. Dan kita gambar pun juga bukan coret-coret yang sarkas tuh enggak gitu kan. Sebenarnya kita juga lebih menunjukkan ini loh kita tuh ada nih seninya, bisa ada nilai gambar estetikanya nih ya. Semoga lah orang-orang yang besar-besar itu bisa ngelihat, bisa dikasih wadah lah kita ini biar daripada nyoret sembarangan ya. Bener kan. Betul. Apalagi biasanya kalau misalnya kalau misalnya aku perhatikan beberapa tahun belakangan ini kan juga udah mulai banyak ya orang yang tertarik. Mungkin kalau 5 tahun, 10 tahun belakangan ya mungkin pemainnya itu aja gitu. Dan tapi di era sekarang nih udah mulai banyak gitu. Benar. Dan sorry to say, kadang aku ngelihat nggak banyak yang kayak kelihatan serius gitu loh. Maksudnya nemboknya masih kayak sembarangan gitu-gitu. Akhirnya cuma jadi. Menurutku itu fine sih sebenarnya, itu gebrakan untuk yuk udah dimulai gitu loh. Eranya udah mulai nih. Udah mulai nih gitu loh. Itu sebenarnya gambar bagus atau tidak misalnya kita di graffiti ya. Karena kan kita bicara skala tuh. Nah, kadang mungkin dia udah gambar sebagus mungkin nih di kertas, begitu ketemu di tembok skalanya udah beda nih. Betul. Dari kecil ke besar ya. Akhirnya kan gambar dia kok kayak nggak maksimal, tapi sebenarnya itu nggak masalah, itu fase sebenarnya. Fase dia untuk bertumbuh, untuk bisa jadi lebih baik, itu sebenarnya fase itu. Tapi alangkah baiknya kan fase seperti itu diwadahi lah ya. Yaudah kalau mau belajar nih ada tembok kosong nih. Gitu. Itu kayak misalnya tuh ini kita punya skatepark ini, kenapa skatepark kita bersih banget ya? Padahal nggak tahu, saya nggak main di sana. Iya, padahal itu maksudku bisa jadi sarana yang kolaborasi yang bagus antara ya skatepark itu sama seniman, karena setahu saya sih saya lihat yang ada di mana-mana nih ya. Contoh kayak di Bogor aja udah pemerintahnya support itu sampai ngasih taman graffiti loh. Iya. Wow. Emang ada, dan ada space juga di skateparknya itu juga ada di graffiti. Saya ke Samarinda, skateparknya di graffiti dan itu fan aja gitu. Iya. Wow, keren tuh. Aku mau bayangin sih maksudnya dan skate dan graffiti itu kayaknya sesuatu yang nyambung erat banget. Di sini tuh ada kayak di Manggar. Manggar tuh ada loop ya kalau nggak salah. Tapi kalau kayak saya yang bukan nggak terjun, maksudnya saya terjun di dunia kesenian tapi nggak terekspos dengan baik. Kita mau gambar di situ kayak jadi ragu-ragu kan. Ini boleh digambar nggak ya, boleh nggak ya, ini harus izin lagi gitu loh. Boleh digambar, tapi dilombakan. Boleh digambar tapi dilombakan. Iya. Budget sendiri ya. Gak ngerti saya terus. Oke, jadi memang salah satu faktor untuk menumbuhkan dunia kesenian, dunia kreatif itu juga perlu adanya support dan
apa ya, ranah apresiasinya juga harus diperkuat ya. Iya, emang harus sebenarnya, harus. Ya kapan lagi? Ini sebentar lagi udah mau IKN loh. Kapan Betul lagi? sekali. Masa harus diambil sama yang dari luar lagi, padahal Betul. Di lokalnya sebenarnya juga punya potensi. Oke. Dan Tribuners, ngomong-ngomong soal ranah apresiasi di dunia seni rupa, ini saya baru dapat informasi. Jadi tanggal 31 Juli kemarin, Mowilex itu meluncurkan sebuah buku nih, teman-teman. Jadi buku ini berisi tentang perjalanan 20 seniman mural dan komunitas kesenian di Indonesia. Judul bukunya itu Crossing the Walls: The Stories of 20 Indonesian Muralists. Berisi 20 profil dan perjalanan berkesenian teman-teman muralis dan komunitas seni di Indonesia. Nah mungkin masih 20 nih, semoga nanti kedepannya Mowilex juga bisa ngebukukan seniman-seniman yang ada di daerah-daerah ya di Indonesia yang lainnya. Mowilex Balikpapan dong. Oke, dan Mowilex juga mengeluarkan satu produk khusus untuk ngemural. Jadi kalau kemarin mungkin teman-teman ngemural masih pakai cat reguler yang Mowilex ya. Nah sekarang Mowilex mengeluarkan sebuah produk yang namanya Pablo. Itu keren tuh pasti. Jadi dan kaleng tampilan kaleng pertamanya itu berkolaborasi dengan salah satu seniman Indonesia. Oh, berarti dia spray pen ya? Atau bagaimana? Baru ini sih kayak cat kuas ya. Cat kuas. Cat dia bentuk cat gitu ya. Dan ini benar-benar dirancang supaya tahan baik interior maupun eksterior. Dan tampilan produknya sendiri itu berkolaborasi dengan salah satu seniman Indonesia yaitu Darbots. Jadi keren banget gitu, habis ngecat, kaleng catnya nggak bakalan dibuang sih kayaknya kalau collectible sih ya. Jadi collectible ya. Betul. Jadi ada icon senimannya juga di produknya. Dan saya sangat berpikir bahwa ini adalah salah satu langkah bagaimana cara mengapresiasi seorang seniman ya. Dan moga itu nanti bisa tertular ke daerah-daerah seperti di Balikpapan. Thank you Mowilex, dan jangan lupa program kali ini disponsori oleh Mowilex. Mowilex Modern Paint. Ketika kami meramu formula baru untuk kebutuhan cat dinding Anda, kami selalu mengedepankan kualitas serta inovasi. Sebuah formula baru dihasilkan dari beragam tes dan riset, hingga akhirnya menemukan sebuah formula terbaik. Mahakarya Cat Eksterior Premium Mowilex Weathercoat Supreme. Dengan ketahanan luar biasa terhadap cuaca, tahan terhadap hujan, hingga tidak menimbulkan jejak air. Bekerja optimal menghalau debu dan kotoran. Memberikan perlindungan maksimal hingga 18 tahun. Perlindungan eksterior premium Mowilex Weathercoat Supreme. I am so young, life is so fun. Keeping myself up on my toes while I twist and I turn and I shake, 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 shake. Lah bocor. Saat hujan, ingat Mowilex Waterproof WP02. Dengan Color Lock Technology, tersedia dalam banyak pilihan warna. Elastis hingga 600%, mampu menutup retak rambut. Melindungi area eksterior, dak beton, talang air, hubungan atap, dan genteng. 3 kali lebih kuat hadapi cuaca ekstrim. Dengan teknologi anti bocor yang maksimal. Saat hujan, tenang. Ada Mowilex Waterproof WP02. Oke, balik lagi. Bersama dengan Mas Tegar dan Mbak Anggi. Tadi ada spill sedikit nih soal IKN bakalan pindah nih ke Kalimantan Timur ya, ke sekitar kita lah. Kita Balikpapan adalah salah satu beranda IKN nih. Iya. Kalau dari kalian berdua, apa sebenarnya yang diharapkan ketika ini kan udah menjelang nih, udah waktu sepertinya untuk pembangunan di IKN. Apa yang diharapkan kalian berdua nanti ketika IKN itu udah jadi lah ya di Kalimantan Timur? Porsi seperti apa yang diinginkan oleh teman-teman seniman? Mungkin bisa diwakili dari kalian berdua lah ya. Ya itu tadi, kembali lagi kita butuh wadah, kita butuh akses. Oke. Jadi ketika ada IKN nanti,
kalau misalnya dari lokalan kita aja udah dapat akses dan udah dapat wadah yang emang bener-bener terfasilitasi gitu loh. Itu enak kemana-mananya, ngebangunnya juga enak. Jadi ketika sudah IKN sudah berjalan, kita udah ready. Udah nggak harus comot dari luar lagi. Karena contoh nih ya, kayak yang sekarang saya lihat aja kebanyakan juga dari luar orang-orangnya. Padahal lokal di sini, mumpuni banget, serius. Punya karya yang sangar-sangar dan punya jam terbang yang udah keren banget. Ya apalah daya yang kayak saya yang tidak punya tadi itu. Masa sih? Saya kan nggak punya legalitasnya gitu. Apakah harus legalitas yang dimaksud ini apa nih? Ya mungkin harus kuliah kali ya. Tapi kalau nggak salah kan dulu Mas Tegar sempat kuliah. Pernah kuliah kan tapi nggak lulus. Waduh, sayang banget ya. Iya, masa sih harus terbentur lagi sama yang namanya legalitas ijazah. Kayaknya jam terbang juga bisa jadi salah satu poin lah ya. Tapi tetap punya portofolio kan, maksudnya Mas Tegar. Punya portofolio. Dan salah satu alasan kenapa Mas Tegar ini saya undang dan Mbak Anggi ini adalah karena mereka cukup sering ya buat acara pameran, buat acara kolektif, kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Dan itu menjadi salah satu langkah yang cukup strategis sih menurut saya pribadi nih. Maksudnya Balikpapan juga butuh acara yang kreatif ya. Maksudnya nggak melulu di satu atau dua ranah lah ya. Iya. Dan saya tuh pengen tuh, kan selama ini memang sudah berjalan tuh. Kayak pameran visual yang digabungkan sama seni musik atau seni tari dan lain sebagainya, ini sebenarnya sudah berjalan gitu loh. Cuma sometimes itu nggak tepat. Apanya ini yang nggak tepat nih? Nggak tepat itu contoh misalnya kayak alurnya harus seperti apa, terus ini harusnya seperti apa, itu kayak nggak tepat. Contoh nih misalnya nih kemarin sih sempat ada mau bikin acara dan akhirnya gagal acara itu. Itu tuh sebenarnya bagus tuh. Jadi kayak kita sebenarnya main experience. Karena acara selama ini yang saya datangi, saya kunjungi, kita bicara ke ke musik ini ya. Musik dengan korelasinya dengan visual. Selama ini kan kita datang biasa musik, habis itu pulang, tahu artisnya ini pulang konser, habis itu udah gitu kan. Nah di sini kemarin tuh hampir sempat jadi jika mungkin fundingnya cukup lah ya dan pemilihan artisnya juga bagus gitu loh. Nah itu tuh saya pengen tuh ada experience-nya apa sih? Contoh nih kamu masuk ke dalam arena mau ke arena konsernya nih ya, itu kamu buatin dulu nih kayak ruangan kayak misalnya apa sih namanya labirin ya, terowongan gitu. Atau labirin yang isinya mungkin karya-karya dulu yang bisa dinikmati. Seniman di sini lah, jadi bisa terekspos juga. Bener, yang bisa ada interaksi sama pengunjungnya juga gitu loh. Itu kenapa nggak dilakukan yang ada experience yang kayak gitu. Jadi sometimes someday orang-orang mau datang ke konser lagi udah ada asik ya gitu loh. Ya punya pengalaman berbeda dengan mengunjungi konser-konser yang lain. Bener. Nah experience yang kayak gitu tuh yang bisa berkolaborasi dengan orang-orang visual kayak kami ini gitu loh. Kalau dari Mbak Anggi ini? Soal apa ini yang tadi ketika nanti IKN kan jadi trigger ya, maksudnya di semua sektor gitu loh, maksudnya mau sektor ekonomi, sektor politik dan lain sebagainya itu pasti berpengaruh gitu. Dan harapannya Mbak Anggi ini gitu di sektor kreatif nih. Kalau Orus tadi kan wadah, tempat wadah gitu ya. Tempat wadah untuk apa gelas? Tempat wadah gelas. sorry. Itu wadah bagi si seniman ini. Kalau harapan saya sih ya mudah-mudahan wadahnya bisa diberikan gitu kan, ada supportnya. Sama ini sih Mas, mungkin teman-teman seniman di sini tuh sebenarnya banyak, di Balikpapan tuh banyak banget gitu kan. Cuma kurang ekspos, jadi kurang terlihat lah. Jadi ya banyak lah acara di Balikpapan, entah konser atau acara-acara kolektif biasa gitu kan. Itu seniman yang dipakai tuh itu aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada tuh mungkin yang ini hari ini gitu kan, seniman A misalnya, besok di tempat ini seniman B kayak gitu kan. Itu
jarang sih di sini. Pasti senimannya itu aja. Nah, visual artisnya ya. Okay. Jadi aku tuh kayak pernah sih jadi pertanyaan, tapi bagi diriku sendiri, kenapa ya orang-orang yang bikin acara-acara ini hanya punya orang visualnya itu aja yang selalu dipercayakan okay. Kenapa nggak coba deh orang-orang visual yang lain, jangan di graffiti misalnya ya, orang-orang yang biasa mural kan bisa juga diajak kan untuk acara-acara seperti itu gitulah, konser dan lain-lain. Nah harapannya sebenarnya ya semoga aja bisa lah semua dicakup jadi satu di balik papan para seniman, mural, graffiti gitu kan, entah dari desain grafis juga bisa jadi satu gitu kan. Pengennya sih ya itu sih Mas, bisa terkenal juga lah semuanya, maksudnya bisa dikenal dan gitu, bisa bersaing lah ya di skala yang lebih besar. Ya, kalaupun kita sudah dapat wadah nih misal, sebenarnya lebih baik sih itu. Jadi kita juga bisa ngumpul bareng, bisa tukar-tukaran ide gitu kan. Oh konsepnya bisa seperti ini gitu-gitu kan. Betul. Nah itu sih sebenarnya aku tuh pengen jadi kedatang ke suatu tempat gitu kan, yang dimana itu orang-orangnya tuh bukan yang kita kenal aja gitu kan, tapi dari beberapa seniman lain ya, mural, graffiti gitu kan. Maksudnya juga memperluas link juga, memperluas kenalan. Iya. Nah dari situ juga sebenarnya harusnya bisa lah, gak perlu ngambil itu anak-anak visual dari luar. Oh misalnya nih IKN butuh video gitu kan, bisa ada visualnya atau desain flyer atau apa, spanduk misalnya, jangan kayak spanduk nasi goreng gitu kan. Bikin spanduk yang mungkin sekreatif mungkin kan, di situ banyak lah, misalnya dalam satu wadah, oh ini nih kalian bikin dong beberapa gitu, nanti kita filter lagi kira-kira mana yang baik gitu kan, yang bisa kita tunjukkan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang cukup ironi sih sebenarnya. Sorry aku nambahkan informasi nih. Kayaknya nih masalah penghargaan ini. Bukan. Apa itu? Jadi kan kita sama-sama tahu lah kemarin bahwa IKN itu perlu logo baru. Iya. Ya sempat lihat ya. Iya. Dan akhirnya yang ikut dan yang menang justru bukan orang lokal gitu. Itu kalau dari kacamata kalian gimana? Kenapa nggak kompetisinya dikip di lokal? Oh, gitu ya. Berarti apakah memang harus lokal kah atau memang yaudah nih skalanya dibuka lebar karena gitu? Namanya IKN sih, karena kalau IKN ini kan cukup luas ya. Seluruh Indonesia ya, karena kita IKN ibu kota negara. Kalau menurutku ini sih Mas, kenapa bisa orang luar yang dapat? Karena orang-orang lokalnya itu tadi nggak dikenal. Jadi orang-orang yang tadi buat di dalam situ itu lebih, oh ini aja deh orang dari sana aja yang memang portofolionya udah bagus. Padahal gitu. Mereka itu nggak tahu seniman-seniman di Balikpapan ini banyak loh yang gambarnya di Kalimantan ya, yang bagus-bagus gitu loh. Kenapa nggak itu yang dipakai gitu loh? Oke. Ya, bisa cari tahu dulu kayak gitu kan. Di mana nih seniman-seniman yang ada di Balikpapan misalnya gitu kan. Coba ditunjukkan kah dirimu gitu. Ibarat katanya seperti itu. Jadi memang nggak mau cari tahu lah. Iya. Jadi memang harapannya kedepannya moga-mogaan juga teman-teman seniman di daerah-daerah juga bisa lebih diekspos, diperhatikan dan lain sebagainya. Ya masa sih harus dari kita lagi yang bikin lagi gitu, kita lagi yang maju yang harus bikin gebrakan seperti itu lagi. Kenapa nggak sih coba ngobrol, datangkan kami misalnya itu. Jangan yang itu aja, jangan yang sayap kanan terus, sayap kiri ini juga butuh gitu loh. Apa itu? Ya sayap kanan sayap kiri kan ada di sini, seniman sayap kanan sayap kiri. Ya karena itulah, karena mungkin otaknya berseberangan. Yang satu pro dan yang satu tidak pro. Yang satu kontra kan jadinya. Wah. Itu kayak kita kan. Kalau misalnya Mas begini, aku begini. Iya. Gitu. Karena seniman tuh idealis sebenarnya, Pak. Betul ya. Kadang kita pun pernah berantem ya, namanya suami istri kan, berantem sebenarnya bumbu dalam rumah tangga. Iya. Tapi kayak kita berantem tuh gara-gara gambar. Iya. Sumpah itu dia aneh itu banget. Udah begini-begini, enggak Mas. Itu memang begini, tapi ini harus segini gitulah ibarat contohnya kan. Iya. Jadi kayak kadang itu ya enggak masuk, ya itu idealis ya masing-masing. Ya, absurd jadinya sumpah. Mungkin ini kita bergeser dulu. Tadi kan kita ngobrol serius banget kayaknya ya. Jadi aku pengen ngobrolin deh soal internal kalian deh sebagai suami istri. Mas Tegar tahu ketika seorang seniman tuh idealis dan susah diatur ya. Iya. Sepakat?
Ya, Sepakat? benar, Oke. sepakat. Kenapa memilih Mbak Anggi yang notabene juga orang seni? Ya soalnya menurut saya kacamata diri saya ya dia. Wow, apa tuh? Sangat menjelaskan. Iya kan, saya juga seniman, saya Iya, idealis. iya. Kalau dapat orang yang idealis juga kayaknya ya sama aja kan. Ya sama aja kayak nge-treat diri saya sendiri seperti apa. Oke, jadi seperti bercermin gitu ya? Iya, dan itu belajar buat saya. Oke. Dan Mbak Anggi kenapa Kalau aku mau? kalau aku panjat sosial. Enggak, Mas, enggak. Tapi nggak apa-apa sih, Ya, itu tapi sah-sah itu, aja. sempat itu maksudnya jadi bahan lah. Ngeri sih, Bahan aku apa? tuh diceritain, maksudnya gibahan orang-orang. Oke, Bahwa kayak, kenapa digibahin ya? loh iya, jadi kayak ya mungkin beberapa orang tuh taunya Mas aku tuh nggak bisa gambar, ya kayak gitu-gitu doang kan. Jadi itu sama Orus karena Orus kan sudah jago gambar misalnya gitu. Oke. Makanya itu dia mau sama Orus. Emang ada diomongin begitu? Ada Mas. Motivasinya sederhana sekali ya. Itu sudah kan Makanya kayak nggak kamu penting mau banget jadi sebenarnya. sama saya. Apa itu? Nanti panjat sosial. Enggak lah. Enggak itu enggak. Tapi kalau di rumah tangga, maksudnya selalu diskusi kesenian kah atau mungkin ada hal-hal lain yang dikerjain? Kadang ada sih. Yang lain nggak gambar aja. Ada yang lain ada. Cuma kalau gambar tuh, ini nih, ini yang sangat-sangat lucu nih. Oke. Sangat Awas lucu aku ketawa adalah, ya. Ketawa duluan. iya. Jadi Jangan buka aib Mas. sebenarnya karya itu punya kita sendiri ya. Oke. Ya berangkat dari kita. Jadi itu kayak nggak bisa, kamu harus seperti ini nih gitu loh. Nggak kayak gitu. Yang saya lihat itu kayak gini gitu. Padahal anjir ini karyaku gitu loh. Kamu nggak paham. Oke. Jadi kayak ya mencoba untuk itu Iya, mungkin. mencoba untuk itu tapi seenggaknya Beri ruang lah ya. beri ruang dan nikmatin aja lah gitu loh. Iya sih. Oh, ini kayaknya dia pelakunya ya. Iya. Maaf ya. Oke. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke Mbak Anggi dan Mbak Anggi juga ada yang mau disampaikan ke Mas Orus. Stay positif. Kita buat ini ya, sesi romantis gitu. Kalau aku ini soal Tapi kalian romantis nggak sih? Nah, itu Mas sebenarnya Oke. kalau Aku penasaran nih karena romantisnya seniman dan orang awam kan orang lain apa maksudnya di luar kesenian kan berbeda nih. Maksudnya ya apa sih yang menjadi hal-hal gitu? nggak apa-apa Mas. Nah, nggak apa-apa. Aku cerita nih. Oke. Apa? Memang ya Nggak cerita. sih. Jadi Orus itu kalau di luar tuh keras Mas, kayak jahat lah ya kalau Iya, menurutku. iya sih tuh. dia kayak penjahat Jadi kalau memang. iya, kalau mungkin ya kalau pasangan di luar itu yang kayak oh iya sayang gitu Iya, kan, iya, yang kayak iya. diemong gitu ya Oke. kan. Kalau aku tuh kayak lucu banget lagi. iya tuh kan ketawa. Kayaknya diem aja kayaknya nih. Untuk kali ini aku kayak lebih milih diem aja kayaknya aku Oke, ini. lanjut. Iya jadi kayak malah beberapa orang ngira itu kita tuh kayak temenan, Oh. bukan yang kayak pasangan suami istri atau pacaran gitu kan. Jadi kayak dia misalnya aku ngobrolnya gini-gini aja sama akunya pun gitu kan. Iya, Dia iya, tuh iya. ngobrolnya santai, bukan yang kayak orang pasangan. Iya. Kalau Orus ini, tapi ada beberapa momen yang sebenarnya Dia mulai senyum. senyum Mas. Aku nggak muji sih. Aku takut aku lebih ketakut Oke, sebenarnya. ini kita bongkar sisi lainnya Orus lah ya. Iya, jadi ya itu dibalik ya mungkin orang-orang lihat Mas Orus ini bodoh amatan lah orangnya gitu kan. Sebenarnya tuh ada lah beberapa momen yang dia itu romantis. Bisa tuh bisa romantis. Jadi aku tuh ya pas aku ceritain aja nggak ya? Ceritain aja lah. Oke. Satu tahun pernikahan tuh kan. Iya. Sebenarnya aku juga nggak berharap karena aku selama aku pacaran dan sebelum nikah gitu kan, aku nggak pernah ada tuh yang romantisan Mas. Ngasih bunga, ngasih coklat. Iya nggak aku nggak suka sebenarnya. Oh, nggak suka juga. Karena ya itu Alhamdulillah. Terus ketemu Orus itu ya dikenalkan lah gitu kan Oke, dengan oke, yang oke. namanya ini loh dinner pasangan tuh kayak gini. Aku sebelumnya nggak pernah yang kayak gitu-gitu kan. Oke. Gini loh, terus aku dikasih gift yang yang unyu-unyu gitulah. Nah ternyata aku tuh jadi kayak bisa juga ya orang ini sifatnya begitu Iya. gitu loh. Ternyata Padahal punya aku nggak. sisi Iya. sweetnya lah. Ada Mas. Sweet lala po. Tapi jahatnya lebih banyak. Oh, lebih banyak. Emang sejahat itu ya aku ya. Iya. Tapi biasanya ketika orang itu kesehariannya itu kayak Orus gitu. Emang dia kayak apa ya? Iya, emang Maksudnya banyak ngomel, marah gitu. Tapi kalau misalnya udah sekali sweet itu biasanya tuh bakal Sweet banget, Mas. sweet banget Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya ya aku menyadarin Luar biasa. sih Mas. Luar biasa. makasih ya.
Berapa nomor rekening? Ya boleh. Sebenarnya kalau dia ini apa tuh namanya? Apa tuh? Kalau aku ketawa dulu baru cerita. Berarti ceritanya lucu banget tuh. Enggak, ini kayaknya podcast soal saya mending saya tak keluar. Oh jangan. Gak boleh ngomongin orang di belakangnya. Oh ya sudah, oke. Ada di Gimana? Kalau Mas Horus kan orangnya suka ngomong di depan daripada di belakang. Oh iya benar. Iya benar sih ya. Makasih ya. Nggak jadi udah Mas aja yang ngomong. Apa lah? Gimana? Iya gimana? Iya jadi gimana tadi cerita? Enggak tadi ada yang mau cerita. Diserang 2 orang loh ini. Gimana? Aku juga kepo nih. Ya, aku juga pengen tahu jadinya penasaran. Gimana? Lupa aku. Jangan Mas, nanti ada perdebatan. Enggak. Tapi kalau dari Horus lah. Apa itu? Bagaimana maksudnya ke Angginya? Ya. Nah, tipikal aku ini orang yang kalau emang nggak pas pasti aku ngomong. Iya. Pasti gitu. Jadi nggak ngomong, nggak kayak yang mendem gitu nggak. Tapi langsung. Ya. Ini nggak pas nih, kayak gitu. Iya. Suka ngomel gitu. Iya, mungkin terlihatnya sebenarnya seperti ngomel. Pengomelan ya? Iya, seperti pengomelan, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Sebenarnya nggak ngomel. Tapi marah. Marah juga enggak, tapi kayak ngasih tahu aja gitu loh. Ini hal yang pas tuh harusnya seperti ini. Jangan seperti itu. Ya sampai berkarya pun juga seperti itu akhirnya. Karena nggak pengen sih, karena buat orang yang tersayang. Harusnya lebih better. Betul. Daripada ya gitu. Tapi berdasarkan zodiak ya Mas. Jadi kenapa zodiak ya? Jadi kita sebut. Anggi zodiaknya apa? Scorpio. Aquarius. Oke. Jadi kami malam-malam. Saya nggak paham lagi. Iya. Ini kayaknya labil gitu ini. Apa zodiaknya? Aku Capricorn. Capricorn ya. Aduh, Capricorn itu udah jangan kambing air itu. Kambing air saya. Kambing kita air. pernah baru-baru aja ya kemarin kalau nggak. Kayaknya kalau ngomongin zodiak nanti aja setelah kita podcast ya. Oh iya sih, boleh. Sama-sama keras soalnya Mas. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Makanya dia suka ngomelin aku gitu. Itulah yang jadi bumbu di antara hubungan kalian lah ya. Iya. Baik sih sebenarnya. Jadi apa nih yang kamu butuh todong ke kami berdua sebenarnya? Nggak ada sih, aku cuma pengen ngobrol aja sebenarnya. Iya. Oke, terakhir lah ya, ini karena kita durasinya nggak bisa panjang-panjang. Nanti mungkin setelah ini kita akan ngobrol lagi internal ya dengan mereka berdua. Sebenarnya entah kenapa setiap ada tamu di Obsesif itu selalu menariknya itu mau ujung gitu tuh. Yang kayak nanti obrolannya bakalan jadi lebih panjang dan lebih intens gitu ya. Tapi ya gitu, karena durasi lah yang juga harus dibatasi ya kan, karena kasihan editornya nanti ngeditnya kebanyakan ya kan. Oke, mungkin terakhir nih. Apa yang akan kalian lakukan nanti sampai tua lah ya, karena kan kalian juga berumah tangga gitu dan berkesenian. Maksudnya ketika nanti sudah berumur, udah tua gitu, punya cita-cita besar apa sih di dunia kesenian? Kalau aku ada. Jadi sekarang kan mungkin umur aku 27, Horus ini 30 berapa Mas? 38 ya kalau nggak salah ya? 33. Sembarang. Nah itu kan, jadi aku punya cita-cita lah. Apa itu? Di dalam dunia kesenian gitu kan. Nanti ketika sudah berumur gitu kan, makanya dari sekarang udah sama-sama kakek nenek nih ya, gitu. Insya Allah gitu kan. Ya amin. Jadi dari sekarang itu kayak ya kita kumpulin tuh banyak-banyak karya di kanvas, terus kita gambar misalnya di mana gitu kan. Yang aku pengen itu nanti dijadikan dalam satu ruangan Mas, yang dimana itu kayak gambaran kita dari tahun ke tahun. Makanya kayak Horus ini sebenarnya banyak di kanvas yang dia buat gitu, tapi sering dihapus sama dia Mas. Nah itu yang aku menjadi dia ketahuan ya. Dia langsung lengos ya, ketahuan deh. Sudah selesai digambar tapi dihapus, katanya dia aku nggak serik sama gambarnya gitu kan. Nah itu aku yang sering ngomel, maksudku mending beli aja kanvasnya baru. Iya, mending beli kanvas baru dibanding hapus yang ada yang sudah digambar. Maksudku biar itu tuh jadi kenang-kenangan nanti, punya anak, punya cucu gitu kan. Ini loh gambarannya Mbah dulu gitu. Gambar Mbah. Ya kan udah punya cucu, berarti dia panggilnya Mbah dong. Mbah ya. Dia kayak enggak tuh. Mbah. Enggak, nenek aja.
Kalau aku itu cita-citaku pengen banget dari dulu itu. Pengen nanti mendokumentasikan ketika tua nanti semua. Ya semuanya didokumentasikan, entah itu di sketchbook itu, pokoknya semua nanti ditumpuk-tumpuk itu. Jadi ada cerita lah, iya, ada legasi buat story-nya ya. Oke. Pengennya gitu. Kalau dari Mas Tegar nih, apa ya? Cita-citanya ingin jadi profesor. Enggak lah. Enggak, sebenarnya terlalu jauh sih kalau kita ngomongin cita-cita ya. Ya nggak apa-apa lah, mimpi kan. Mimpi. Paling ngewujudin mimpi dia dulu, katanya dia pengen, Mas coba Mas kita pameran berdua. Oke, kita tunggu ya Tribuners. Pengen. Ya, harus sih. Pengen. Kalau ada waktunya. Sudah ada waktu dan mood. enggak sih. Jadi salah satu fungsi dari sebuah kegiatan ini adalah kita bisa mendokumentasikan harapan-harapan gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin nanti sudah mulai ragu, mulai lupa gitu kan, nonton channelnya Tribun nih. Wah, bisa. Aku ingat lagi dengan mimpiku. Betul. Ya, oke, selain itu? Paling itu aja dulu kayaknya. Mimpi terdekat dulu lah ya. Karena kebanyakan mimpi takutnya cuma jadi mimpi. Oke. Gak apa-apa sih. Tuh, work hard, dream big. Don't let your dream be dream. Tuh, sebenarnya nggak masalah sih kalau bermimpi itu. Maksudnya banyak bermimpi. Keinginan, ya. Itu kan menjadi salah satu motivasi kita. Oh, mimpiku yang belum terwujud gitu kan. Kapan nih? Ayo kita kerja bareng kan gitu ya. Jadi nggak masalah mau mimpi banyak-banyak. Oke, aduh ini udah dah kita sudahi dulu Tribuners karena nanti kalau kelamaan nanti takutnya malah berdebat di sini nih. Pasangan berdua, pasangan satu ini ya. Kayaknya mau berujung berdebat. Enggak loh. Nanti kita bukakan forum sendiri ya, kita buatin ring. Oke. Oke, Tribuners, sekian Obsesif hari ini. Terima kasih ya buat Bangi, buat Mas Tegar, Mas Orus. Mas Tegar atau Mas Orus yang udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol dan bertukar pikiran. Kita kembali lagi. Kita jumpa lagi di Obsesif selanjutnya. Dan jangan lupa Obsesif kali ini disponsori oleh Mowilex. Mowilex Modern Paint. Akhir kata, saya Wahyu Triono. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.